Halo semua, selamat datang di Film Cepat Channel. Channel yang merangkum film-film terbaik dari seluruh dunia. Jadi, film yang akan dibahas kali ini berjudul Unbroken. Sebuah kisah nyata tentang Louis Sylvie Zamperini atau Louis, seorang mantan atlet Olimpiade dan juru bom di Perang Dunia Kedua. Pesawatnya jatuh di laut pada tahun 1943. Louis bersama dua orang awak pesawat terkatung-katung selama 47 hari. Pada akhirnya, ia tertangkap oleh Angkatan Laut Jepang. Kisah ini dimulai saat Louis sedang bertugas pada misi pemboman April 1943 terhadap Pulau Nauru yang dikuasai Jepang. Louis Zamperini terbang sebagai pembom B-24 Liberator Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawatnya rusak dalam pertempuran, dan sejumlah awaknya terluka. Pilot menghentikan pesawat di ujung landasan meski ban mengalami ledakan. Flashback masa kecil Louis Zamperini, seorang anak imigran Italia yang tinggal bersama keluarganya di Amerika Serikat. Berbeda dengan kakaknya, Pete Zamperini yang membanggakan. Louis terkenal sangat nakal. Ia sering minum minuman keras dan merokok. Hingga suatu hari, ia berkelahi dengan teman-teman sebayanya yang membuatnya dipukuli oleh ayahnya. Namun kakaknya percaya bahwa Louis memiliki potensi yang luar biasa, yaitu dengan kemampuan lari Louis yang sangat cepat saat sedang kabur ketika membuat masalah. Akhirnya, Pete melatih Louis untuk menjadi pelari jarak menengah yang hebat, hingga berhasil menjadi juara tingkat sekolah menengah atas dan kemudian mewakili Amerika pada Olimpiade musim panas tahun 1936 di Berlin, Jerman. The fastest high school runner in American history. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, Louis berhasil mengalahkan rekor pelari utama Amerika Serikat Don Lass. Suara komentator yang mengudara ke seluruh radio membuat keluarga Louis di Amerika Serikat menangis haru saat Louis keluar sebagai pencetak rekor lari tercepat di Amerika Serikat. Namun sayang, saat itu Perang Dunia II pecah, dan Louis seperti kebanyakan pemuda Amerika Serikat pada saat itu, akhirnya memutuskan untuk wajib militer. Dan disinilah awal mula penderitaan Louis yang sesungguhnya. Kembali ke tahun 1943, Louis, kru yang selamat dari pendaratan darurat, dan juga beberapa prajurit lainnya dikirim dalam misi pencarian dan penyelamatan dengan pesawat yang sebelumnya digunakan untuk suku cadang. Satu mesin rusak, dan pesawat akhirnya jatuh di laut. Engineer, can you come up the cockpit and further the engine? This is Green Hornet. We are going down. Louis bertahan hidup bersama dua anggota kru lainnya, Phil dan Mac, mengapung di atas dua skoci karet. Pada suatu hari, hinggap sebuah burung pelican pada skoci mereka. Mereka pun menangkap dan berusaha memakan mentah-mentah burung tersebut. Namun mereka semua tidak sanggup memakannya karena burung berbeda dengan ikan yang dapat dimakan mentah-mentah. Mereka pun menggunakan daging burung tersebut sebagai umpan dan berhasil mendapatkan ikan untuk mereka makan. Bahkan, mereka dapat menangkap seekor hiu kecil yang kemudian mereka keluarkan hatinya untuk dimakan mentah-mentah. Suatu hari, mereka melihat sebuah pesawat melintas di atas mereka. Mac pun langsung mengeluarkan pistol suar dan menembakkannya ke udara agar dapat dilihat oleh pesawat tersebut. Namun usaha mereka sia-sia, pesawat itu tidak dapat melihat mereka. Setelah 27 hari terapung,
mereka kembali melihat sebuah pesawat melintas di atas mereka. Mereka pun segera menembakkan pistol suar ke atas agar dapat dilihat oleh pesawat itu. Dan usaha mereka berhasil. Pesawat tersebut berbalik, terbang rendah, tapi seketika mereka sadar kalau itu adalah pesawat Jepang yang langsung memberondong skoci tempat mereka berada. Sehingga mereka pun lompat ke dalam air untuk menghindari peluru pesawat tersebut. Setelah merasa aman, mereka pun kembali naik ke atas koci yang telah tertembak oleh pesawat tersebut. Namun, pesawat itu pun berbalik arah, lalu kembali memberondong skoci mereka untuk yang kedua kalinya. Hanya Louis yang melompat ke dalam air untuk menghindar dari tembakan pesawat itu. Phil dan Mac tidak sempat melompat, mereka hanya tiarap di dalam skoci. Louis mengira bahwa kedua temannya telah mati terkena tembakan. Namun ternyata, tembakan pesawat itu meleset dan sama sekali tidak mengenai Phil dan Mac. Pesawat Jepang itu pun pergi, menyangka bahwa mereka telah mati. Mereka pun berhasil menambal skoci mereka di tengah-tengah kerumunan hiu yang selalu mengincar mereka. Hari-hari selanjutnya, ketiganya lalui dengan susah payah, dengan kondisi kelaparan, serta kehausan, dan juga hiu-hiu yang setiap saat dapat memangsa mereka. Mac pun meninggal 6 hari kemudian. Pada hari ke-47, ada kapal besar yang merapat ke skoci mereka. Ternyata, itu adalah kapal Jepang. Para tentara Jepang menangkap Louis dan Phil. Sebagai tawanan perang, Louis dan Phil dipenjarakan di Pulau Kwajalein. Ruang tahanan mereka terpisah. Louis pun kerap mendengar Phil sebagai pilot pesawat dipukuli oleh tentara Jepang di sel sebelahnya. Louis juga melihat coret-coretan di dinding sel, nama-nama mantan tentara Amerika yang pernah ditawan di situ. Mereka diinterogasi tentang pesawat pembom terbaru yang bernama Norden. Louis disuruh menggambar pesawat yang mereka gunakan, namun Louis menggambar radio Philpo. ハワイでの米軍の配置はどうなってるんだ。オリンピック選手で有名なんだな。ローデンの衝撃はどうやって動かす？よし。行くぞ！ I drew a Philco radio and wraps on the side. Louis juga bertanya tentang nasib para bekas tawanan yang berada di situ. Dan salah satu tentara Jepang menjawab bahwa mereka mati dieksekusi dengan cara dipenggal. Akhirnya suatu hari, mereka berdua pun diseret ke tengah hutan dan diperintahkan untuk melepas pakaian mereka, juga berlutut di atas papan. Mereka pun pasrah, memikirkan bahwa mereka akan dieksekusi dengan cara dipenggal. Namun, ternyata mereka dimandikan dengan kasar dan lalu dikirim ke Tokyo. Setelah tiba di Tokyo, keduanya dipisahkan dan dikirim ke kamp tawanan perang yang berbeda. Kamp tersebut adalah kamp tahanan Omori yang berada di Tokyo. Louis dan sesama tawanan perangnya adalah tanggung jawab Kopral Jepang Mutsuhiro Watanabe yang sangat kejam terhadap Louis, sering memukulinya hanya karena menatap matanya. Look at me. Look at me! Don't look at me. Suatu hari Louis diberi kesempatan untuk menyiarkan pesan ke rumah dan mengatakan bahwa dia masih hidup setelah pemerintah Amerika Serikat mengklarifikasikan sebagai killed in action.
Louis pun mengirimkan pesannya kepada keluarganya di Amerika melalui sebuah program radio Jepang. Louis diberikan makanan yang enak saat itu. Namun, ketika dia menolak untuk menyiarkan pesan lain yang syarat dengan propaganda anti-Amerika, Louis pun dikirim kembali ke camp. Kopral Wanatabe telah menunggu untuk menghukum Louis yang dianggap tidak patuh akan perintah dan kemudian memukuli Louis serta memerintahkan setiap tahanan untuk memukul Louis dengan keras pada wajahnya. Apabila tahanan menolak, maka Watanabe memukuli tahanan lain yang dijadikan sebagai tumbal. Akhirnya, para tahanan pun satu demi satu memukuli wajah Louis sampai akhirnya Louis pun terkapar. All other prisoners will teach him this lesson. Miguel! We cannot do that. Do it, sir. Come on. Just get over it. On! Come on! Hit me! Setelah 2 tahun, Watanabe dipromosikan sebagai sersan dan meninggalkan camp. Camp tersebut rusak saat Tokyo dibom, sehingga Louis dan yang lainnya terpaksa pindah ke camp penjara Naoetsu. Di sini, Louis menemukan bahwa ternyata sersan Watanabe kembali berkuasa, di mana dia mengawasi para tahanan di tempat kerja memuat tongkang batubara. Ketemu lagi sama si kupret. I am Sergeant Watanabe. Suatu saat, Louis melakukan kesalahan saat bekerja dan dihukum oleh Watanabe yang memerintahkannya mengangkat balok besar dan mengangkatnya di atas kepala. Watanabe memerintahkan seorang penjaga untuk menembak Louis jika dia menjatuhkannya. Meski kelelahan, Louis tidak menjatuhkan balok tersebut, bahkan mampu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Lift. Over your head. If he drops it, shoot it. Don't look at me. Hal ini membuat Watanabe sangat marah, ditambah saat Louis menatap lurus ke matanya. Akhirnya, Watanabe memukuli Louis hingga terjatuh dan babak belur. Pada akhirnya, perang pun berakhir. Louis dan tahanan lainnya di camp dikumpulkan pada suatu lapangan dan digiring menuju sungai. Para tawanan pasrah memikirkan bahwa mereka akan dibantai di sungai tersebut. Namun ternyata pesawat pembom Amerika terbang melintasi sungai tersebut, dan akhirnya mereka pun dibebaskan. Louis pun sampai ke Amerika dan disambut dengan sukacita oleh keluarganya. Penderitaan sesaat senilai dengan kemuliaan seumur hidup. Film pun berakhir. Oh God, look at you. Sekian dulu guys kisah film cepat kali ini. Semoga terhibur dan bermanfaat.
Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.